Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastainu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sahabat channel Obor Pelita yang berbahagia, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat channel Obor Pelita, kali ini kami akan menceritakan tentang karya-karya Imam Al-Ghazali. Nama karya beliau ini diambil secara ringkas dari kitab Mauqif Ibnu Taimiyah Minal Asy'ariyah, karya Dr. Abdurrahman bin Sholeh Ali Mahmud, Juz 2, halaman 623-625, dan Tabaqat Asy-Syafi'iyah Juz 6 halaman 203-204. Beliau seorang yang produktif menulis. Karya ilmiah beliau sangat banyak sekali. Di antara karyanya yang terkenal yang pertama ialah dalam masalah usuluddin dan akidah, yaitu kitab Arba'in fi Usuluddin, merupakan juz kedua dari kitab beliau Jawahirul Quran, Qawaidul Aqaid, yang beliau satukan dengan Ihya Ulumuddin pada jilid pertama. Al-Iqtisad fil I'tiqad, Tahafut al-Falasifah, kitab tersebut berisi bantahan beliau terhadap pendapat dan pemikiran para filosof dengan menggunakan kaidah madhab Asy'ariyah. Karya yang terkenal kedua, yaitu dalam ilmu usul fikih, filsafat, mantik dan tasawuf, beliau memiliki karya yang sangat banyak. Secara ringkas dapat kita kutip yang terkenal, di antaranya: 1. Kitab Al-Mustashfa min Ilmil Usul, merupakan kitab yang sangat terkenal dalam usul fikih. Yang sangat populer dari buku ini ialah pengantar mantik dan pembahasan ilmu kalamnya. Dalam kitab ini, Imam Ghazali membenarkan perbuatan ahli kalam yang mencampur adukan pembahasan usul fikih dengan pembahasan ilmu kalam dalam pernyataannya. Para ahli usul dari kalangan ahli kalam, banyak sekali memasukkan pembahasan kalam ke dalam usul fikih lantaran kalam telah menguasainya. Sehingga kecintaannya tersebut telah membuatnya mencampur adukannya. Tetapi kemudian beliau berkata, setelah kita mengetahui sikap keterlaluan mereka mencampur adukan permasalahan ini, maka kita memandang perlu menghilangkan dari hal tersebut dalam kumpulan ini. Karena melepaskan dari sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sangatlah sukar. Dua perkataan beliau ini dinukil dari penulis Mauqif Ibnu Taimiyah Minal Asy'ariyah dari Al-Mustashfa halaman 17 dan 18. Lebih jauh pernyataan beliau dalam muqaddimah mantiknya. Muqaddimah ini bukan termasuk dari ilmu usul, dan juga bukan muqaddimah khusus untuknya, tetapi merupakan muqaddimah semua ilmu. Maka siapapun yang tidak memiliki hal ini, tidak dapat dipercaya pengetahuannya. Dinukil dari Mauqif Ibnu Taimiyah Minal Asy'ariyah dari Al-Mustashfa halaman 19. Kemudian hal ini dibantah oleh Ibnu Shalah. Beliau berkata, ini tertolak, karena setiap orang yang akalnya sehat, maka berarti dia itu mantiki.
Lihatlah berapa banyak para imam yang sama sekali tidak mengenal ilmu mantik. Dinukil dari Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala Juz 19 halaman 329, demikianlah, karena para sahabat juga tidak mengenal ilmu mantik. Padahal pengetahuan serta pemahamannya jauh lebih baik dari para ahli mantik. Kemudian kitab yang terkenal kedua dan ketiga yaitu Mahakun Nazar dan Mi'yarul Ilmi. Kedua kitab ini berbicara tentang mantik dan telah dicetak. Kitab keempat, Kitab Ma'riful Aqliyah. Kitab ini dicetak dengan tahqiq Abdul Karim Ali Usman. Kitab kelima, Miskatul Anwar, dicetak berulang kali dengan tahqiq Abul Ala Afifi. Keenam, Kitab Al-Maqsad Al-Asnafi Syarhi Asmaullah Al-Husna, telah dicetak. Ketujuh, Kitab Mizanul Amal. Kitab ini telah diterbitkan dengan tahqiq Sulaiman Dunya. Kedelapan, Kitab Al-Madmun Bihi ala Ghairi Ahlihi. Oleh para ulama, kitab ini diperselisihkan keabsahan dan keontentikannya sebagai karya Al-Ghazali. Yang menolak penisbatan ini, diantaranya ialah Imam Ibnu Solah dengan pernyataannya yaitu, adapun kitab Al-Madmun Bihi ala Ghairi Ahlihi, bukanlah karya beliau. Aku telah melihat transkripnya dengan Khot Al-Qodi Kamaluddin Muhammad bin Abdillah Asy-Syahruzuri, yang menunjukkan bahwa hal itu dipalsukan atas nama Al-Ghazali. Beliau sendiri telah menolaknya dengan kitab Tahafut, dinukil dari Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala Juz 19 halaman 329. Banyak pula ulama yang menetapkan keabsahannya. Di antaranya yaitu Syekhul Islam, menyatakan, adapun mengenai kitab Al-Madmun Bihi ala Ghairi Ahlihi, sebagian ulama mendustakan penetapan ini. Akan tetapi para pakar yang mengenalnya dan keadaannya, akan mengetahui bahwa semua ini merupakan perkataannya. Kitab ke-9, Kitab Al-Ajwibah Al-Ghazaliyah fil Masail Uhrawiyah. Ke-10, Kitab Ma'rijul Qudsi fi Madariji Marifati An-Nafsi. Ke-11, Kitab Qonun At-Ta'wil. Ke-12, Kitab Fadai Al-Batiniyah dan Al-Qistas Al-Mustaqim. Kedua kitab ini merupakan bantahan beliau terhadap sekte Batiniyah. Keduanya telah terbit. Ke-13, Kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Kitab ini telah diterbitkan berulang kali dengan tahqiq Muhammad Al-Mutashim Bilah Al-Baghdadi. Ke-14, Kitab Raudatut Tholibin wa Umdatus Salikin, diterbitkan dengan tahqiq Muhammad Bahid. Ke-15, Kitab Ar-Risalah ala Duniyah. Ke-16, Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang cukup terkenal dan menjadi salah satu rujukan sebagian kaum muslimin di Indonesia. Para ulama terdahulu telah berkomentar banyak tentang kitab ini. Di antaranya, Abu Bakar Al-Turtusi berkata, Abu Hamid telah memenuhi kitab Ihya dengan kedustaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu ada kitab di muka bumi ini yang lebih banyak kedustaan darinya. Kemudian beliau campur dengan pemikiran-pemikiran filsafat dan kandungan isi Rosail Ikhwanus Safa.
Mereka adalah kaum yang memandang kenabian merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Dinukil dari Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala Juz 19 halaman 334. Dalam risalahnya kepada Ibnu Muzaffar, beliau pun menyatakan, adapun penjelasan Anda tentang Abu Hamid, maka saya telah melihatnya dan mengajaknya berbicara. Saya mendapatkan beliau seorang yang agung dari kalangan ulama, memiliki kecerdasan akal dan pemahaman. Beliau telah menekuni ilmu sepanjang umurnya, bahkan hampir seluruh usianya. Dia dapat memahami jalannya para ulama, dan masuk ke dalam kancah para pejabat tinggi. Kemudian beliau bertasawuf, mengijrahi ilmu dan ahlinya dan menekuni ilmu yang berkenaan dengan hati dan ahli ibadah serta waswas syaitan. Sehingga beliau rusak dengan pemikiran filsafat dan al-halaj, yaitu pemikiran wihdatul wujud. Mulai mencela ahli fikih dan ahli kalam. Sungguh dia hampir tergelincir keluar dari agama ini. Ketika menulis Al-Ihya, beliau mulai berbicara tentang ilmu ahwal dan rumus-rumus sufiyah, padahal belum mengenal betul dan tidak memiliki keahlian tentangnya. Sehingga dia berbuat kesalahan fatal dan memenuhi kitabnya dengan hadis-hadis palsu. Imam Az-Zahabi mengomentari perkataan ini dengan pernyataannya, adapun di dalam kitab Ihya, terdapat sejumlah hadis-hadis yang batil dan terdapat kebaikan padanya, seandainya tidak ada adab dan tulisan serta zuhud secara jalannya ahli hikmah dan sufi yang menyimpang. Dinukil dari Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala Juz 19 halaman 339 sampai 340. Imam Subuki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah, lihat Juz 6 halaman 287 sampai 288, telah mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Ihya, dan menemukan 943 hadits yang tidak diketahui sanadnya. Abul Fadl Abdurrahim Al-Iraqi mentakrij hadis-hadis Al-Ihya, dalam kitabnya, Al-Mughni an Asfari fi Takrij ma fi Al-Ihya minal Ahbar. Kitab ini dicetak bersama kitab Ihya Ulumuddin. Beliau sandarkan setiap hadits kepada sumber rujukannya dan menjelaskan derajat keabsahannya. Ketujuh, Kitab Al-Munshis Minad Dolalah. Tulisan beliau yang banyak menjelaskan sisi biografinya. Ke-18, Kitab Al-Wasit. Ke-19, Kitab Al-Basit. Ke-20, Kitab Al-Wajiz. Ke-21, Kitab Al-Khulasoh. Keempat kitab ini adalah kitab rujukan fikih Syafi'iyah yang beliau tulis. Imam As-Subki menyebutkan 57 karya beliau dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Juz 6 halaman 224 sampai 227. Demikianlah karya-karya Imam Al-Ghazali yang dapat disampaikan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah dan ketekunan beliau dalam belajar, dan dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau sebagai Hujatul Islam, pembela Islam. Wallahu a'lam. Sumber kisah diambil dari muslim.or.id. With you, I can be sad with you.